Halo viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Andromeda. Nah, semoga kalian tidak bosan-bosan menyimak video saya, karena ini betul-betul pengalaman yang saya alami sewaktu terkena asam lambung GERD dan anxiety dan panic attack. Nah, di video kali ini lagi dan lagi saya mau membahas masalah gejala gangguan panik. Nah, tetapi ini terkhusus bagi kawan-kawan yang mengalami serangan panik ketika saat tidur. Nah, jadi serangan panik yang terjadi ini ketika kalian mengalami tidur, jadi baru 1-2 jam mungkin kalian tidur itu kalian mengalami panik. Bahkan mungkin kalian mengalami panik sebelum kalian tidur. Padahal mestinya ya, dalam kondisi kita tidur itu kondisi pikiran kita, otak kita mestinya udah nggak berpikir lagi kan, udah nggak bekerja lagi. Nah, dan sebenarnya bagi kawan-kawan pada umumnya itu, kita itu mengalami serangan panik biasanya di siang hari menjelang sore hari atau sore hari menjelang malam hari. Tetapi ada juga beberapa dari kawan-kawan kita semua pasti mengalami serangan panik di saat kalian tidur, baru sejam atau 2 jam kalian tidur itu kalian terbangun karena suatu rasa panik sehingga kalian kaget dalam tidur kan, seperti itu. Nah, perlu kita pahami bahwa yang menyebabkan kita mengalami panik ketika kita tidur itu ternyata karena otak kita itu masih aktif. Nah, mestinya kan ketika kita sudah tidur, otak itu sudah mulai rileks, tidak bekerja lagi, tidak berpikir lagi. Tetapi ternyata pada posisi ini ketika kita tidur, ternyata otak kita masih melakukan aktivitas atau masih berpikir hal-hal yang sudah tidak bisa dipikirkan lagi. Nah, jadi tahap ini ketika tubuh kita tidur, ternyata kita itu mengalami suatu hal kondisi yang tidak rileks. Nah, jadi ketika tubuh kita tidur, ternyata otak kita masih aktif. Nah, maka otak yang aktif itu tentu akan akan membuat kita memancing rasa cemas atau panic attack itu. Nah, gimana ya hal ini bisa terjadi? Padahal kan kalau kita pikir yang namanya kita tidur kan, yang namanya kita tidur itu, kita itu pasti berpikir bahwa otak juga pasti akan istirahat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tubuh sudah tidur tapi otak masih bekerja. Ini dikarenakan ketika kita sebelum tidur, kita berada pada posisi masih memikirkan hal-hal yang sebaiknya tidak dipikirkan lagi karena tiba waktu istirahat. Nah, ketika kita sudah mau tidur, ternyata pikiran-pikiran yang tadi itu masih terbawa ke dalam tidur, sehingga otak kita itu terus bekerja dalam tidur sehingga kita merasakan panik. Padahal kalau mau dipikir ya, waktu-waktu panik itu, serangan panik itu bisa terjadi, paling tidak terjadi itu pada siang hari menuju sore hari atau sore hari menuju pada malam hari, karena kondisi otak kita pada saat itu lagi lelahnya, lagi capek-capeknya berpikir. Tetapi ternyata hal ini bisa terjadi ketika kita tidur, dalam keadaan tidur juga. Nah, ini disebabkan karena kondisi otak kita ketika waktu tidur itu lagi keras-kerasnya ya, memikirkan hal-hal yang sudah mestinya tidak dipikirkan lagi ketika kita sudah mau tidur. Ini mungkin disebabkan karena adanya faktor kita tidak nyaman ketika mau tidur, kita tidak tenang ketika mau tidur. Jadi ketika kita tidak tenang sewaktu mau tidur,
itu bisa membawa kita pikiran kita terlarut dan terus melakukan aktivitas ketika waktu kita tidur. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa ketika kita mengalami panik di saat tidur, di sini pentingnya kita harus membuat diri kita merasa nyaman dan merasa tenang sebelum kita tidur. Karena ketika pikiran kita masih aktif ketika kita tidur, ini akan tetap akan menghasilkan suatu kecemasan atau panik karena otak kita masih bekerja, sedangkan tubuh kita ini sudah istirahat, tapi otak kita masih bekerja dengan keras dan memikirkan hal-hal yang sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Nah, dari beberapa kawan-kawan yang sudah meng-DM juga saya mengatakan bahwa, "Bang, kok saya tidurnya cuma sejam 2 jam terbangun, seperti langsung dada berdebar, punggung sakit." Nah, itu adalah kecemasan atau rasa panik yang kalian alami ketika kalian tidur. Jadi sehingga tidur kalian itu terganggu dengan rasa panik itu. Nah, cobalah kawan-kawanku yang mengalami hal ini, cobalah untuk lebih tenang, lebih nyaman lagi sebelum kalian tidur. Nah, dengan nyaman ini, dengan tenang ini akan bisa membantu pikiran kalian itu untuk rileks, sehingga kalian tidak memikirkan hal-hal yang apapun lagi ketika kalian mau tidur. Nah, cara untuk mendapatkan kenyamanan dalam ini ya ketika kita mau tidur, cobalah melakukan hal-hal yang bisa membuat suasana kamar kalian itu terasa nyaman. Misalkan cobalah mengganti spray, cobalah memberi wangi-wangian pada spray, memberi parfum ruangan, cobalah tadinya lampunya reman-reman, cobalah lebih terang. Nah, mungkin kalian juga bisa ganti warna cat kamar. Nah, kemudian kalian itu harus tenang. Nah, ketenangan yang saya maksud ini mungkin sebagai kita ya, bagi kawan-kawan yang umat muslim seperti saya, mungkin kalian itu bisa ambil wudhu, ngajilah sebelum tidur, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Kalau mau tidur itu cobalah untuk memutar atau mendengarkan ngaji ya atau murotal ngaji, murotal ayat suci Al-Quran. Nah, buat kawan-kawanku yang non muslim, cobalah mendengarkan musik-musik relaksasi agar pikiran kalian itu tenang. Nah, dengan pikiran yang tenang mungkin akan mengurangi rasa panik kalian ketika kalian tidur. Karena ketika kalian tidur, otak kalian itu tidak tenang dan masih aktif bekerja sehingga kalian mengalami panik. Nah, itu cobalah tadi 2 tips saya itu ketika kalian mau tidur, cobalah untuk nyaman dan untuk tenang. Caranya itu cobalah seperti tadi, ganti spray, pengaruh ruangan, dan cobalah ganti cat kamar ya, agar kalian lebih nyaman lagi dan suasana baru. Kemudian cobalah untuk tenang, yaitu dengan seperti tadi ngaji, coba wudhu, ngaji, sholat, zikir, istighfar, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran sebelum tidur. Nah, dengan hal-hal yang positif seperti itu akan membantu pikiran kalian lebih tenang lagi. Karena seperti yang saya ketahui, saya pernah mendengar saya mendengar suatu ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Ada 2 orang yang sulit mengalami ketenangan tidur, yaitu orang yang sering melakukan maksiat dan kedua orang yang masih memikirkan duniawi. Nah, seperti itu ya. Jadi cobalah untuk lebih introspeksi diri, cobalah untuk lebih memahami diri, pahamilah bahwa hidup itu, keseharian itu ada porsinya masing-masing. Dari pagi sampai sore kita punya porsi masing-masing untuk mencari rezeki, untuk berpikir masalah pekerjaan dan sebagainya. Nah, pada malam harinya itu waktunya kita untuk mengistirahatkan diri, mengistirahatkan otak. Jadi kalian mulai selesai beraktivitas itu, cobalah untuk lebih rileks, lebih tenang, gak usah pikirkan macam-macam lagi mana pekerjaan ataupun aktivitas lainnya. Cobalah lebih fokus untuk menenangkan diri dan membuat diri kalian nyaman dengan suasana baru, atau cobalah mencari kesibukan yang membuat pikiran kalian itu lebih tenang lagi. Nah, buat kawan-kawanku semua yang mengalami panik
attack ini atau serangan panik ini ketika tidur, cobalah sebelum tidur untuk lebih tenang dan nyaman lagi ya. Nah, itu pasti insya Allah semoga bisa membantu kalian untuk tidak mengalami serangan panik lagi. Tetapi perlu kalian ingat, semua ini butuh proses, semua nggak ada yang instan. Cobalah lebih berusaha lagi dan lebih bersabar lagi. Nah, saya rasa ini semua ada hikmah yang terbaik bagi kita. Semoga ini adalah suatu jalan menuju kehidupan kita yang lebih baik lagi ya. Tetap semangat. Saya rasa cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan mengenai serangan panik ketika tidur. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan bila ada manfaatnya jangan lupa dukung terus channel saya agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru dengan cara menekan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.